Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ica, mahasiswi KKN PPM UGM Wonogiri 2020, Subunit Sendang. Video kali ini adalah video edukasi tentang apa itu kurikulum vitae atau biasanya dikenal dengan nama CV. Dan di akhir video nanti juga akan dijelaskan tentang bagaimana cara mudah untuk membuat CV dengan menggunakan aplikasi Canva. Selamat menonton! Langsung saja, CV atau daftar riwayat hidup adalah dokumen yang menggambarkan kualifikasi dan pengalaman seseorang. Bagi pelamar pekerjaan, CV adalah salah satu elemen penting dalam memperoleh pekerjaan yang kita inginkan. Semakin menarik CV yang dibuat, semakin besar kemungkinan pelamar untuk dilirik dan dipanggil ke tahap selanjutnya, yaitu wawancara. Tapi sayangnya, sebagian besar pelamar kerja masih belum memahami konsep penulisan dari CV, sehingga CV tidak memikat perekrut karena tidak menarik dan tidak kreatif. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang perbedaan CV, resume, dan cover letter, yang mungkin beberapa pelamar masih ada yang bingung apa perbedaan ketiga surat tersebut. Yang pertama, ada kurikulum vitae atau CV. Kurikulum vitae atau daftar riwayat hidup adalah surat berisi data diri, riwayat pendidikan, prestasi, pengalaman organisasi dan atau pengalaman kerja, keterampilan dan personal skill, dan dapat juga disisipkan karya pelamar. Karya di sini dapat berupa karya ilmiah, publikasi, paper, dan sebagainya. CV ditulis secara detail yang mana penyertaan tahun harus diperhatikan, dan CV lebih baik ditulis paling banyak adalah 3 halaman. Selanjutnya ada resume. Resume adalah surat berisi data diri yang memuat nama dan kontak pelamar. Lalu ada penjelasan singkat tentang motivasi melamar kerja, kemampuan dan pengalaman kerja, penghargaan, latar pendidikan, kepribadian dan juga karakter. Berbeda dengan CV, resume ditulis secara ringkas dengan hanya memuat 1 hingga 2 halaman, yang mana semakin pendek akan semakin baik. Yang terakhir adalah cover letter. Cover letter ini adalah surat yang seringkali digunakan oleh masyarakat untuk melamar pekerjaan. Cover letter biasanya dapat ditulis tangan dan dapat juga diketik. Ya, cover letter atau surat lamaran kerja merupakan surat yang memuat 3 paragraf, yaitu pembuka, isi, dan penutup. Isi cover letter memuat data diri, posisi kerja yang dilamar, pengalaman kerja atau kemampuan diri yang relevan dengan posisi kerja yang dilamar, serta penjelasan singkat tentang alasan mengapa pelamar pantas untuk diterima kerja. Cover letter ditulis secara runtut sesuai dengan format surat pada umumnya. Biasanya hanya terdapat 1 halaman, kemudian disertai lampiran-lampiran berupa pas foto, fotokopi KTP, ijazah kelulusan, bahkan hingga SKCK. Berikut saya perlihatkan foto tentang perbedaan ketiga surat tersebut. Lalu, apa saja macam-macam CV? Jenis CV ada 3 macam. Yang pertama, ada CV formal. Kedua, ada CV semi-formal. Dan ketiga, ada CV kreatif. Ini dia perbedaan CV formal, semi-formal, dan kreatif. Dari segi desain, CV formal tidak menggunakan desain sedikit pun. Sedangkan untuk CV semi-formal, menggunakan sedikit sentuhan desain. Berbeda lagi dengan jenis yang sebelumnya, CV kreatif benar-benar sangat mengutamakan desain. Yang kedua, dari segi aplikasi pembuatnya. Untuk CV formal, dapat dibuat dengan hanya menggunakan Microsoft Word, sedangkan CV semi-formal dapat dibuat dengan Microsoft Word
maupun Canva menggunakan template yang sudah tersedia. Tapi, tidak menutup kemungkinan untuk dapat membuat desain sendiri di dalam aplikasi tersebut. Lalu, untuk CV kreatif, pasti harus menggunakan aplikasi desain khusus. Dapat menggunakan Canva, Photoshop, maupun aplikasi desain yang lain. Berbicara tentang ketiga jenis CV tersebut, pasti ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Yang pertama adalah kelebihan CV formal. Di dalam CV formal, isi CV dapat tersusun rapi, sehingga dapat dibaca dan dipahami dengan jelas oleh rekruter. Namun, apabila isi CV terlalu banyak, pasti juga akan membosankan. Yang kedua, CV semi-formal juga memiliki kelebihan kerapian isi. Karena di dalam CV semi-formal, isi tetap ditulis secara runtut. Hanya saja, diberi sedikit desain yang sederhana agar supaya terlihat menarik. Namun, tetap saja, apabila isi CV terlalu banyak, akan membosankan. Yang terakhir adalah CV kreatif, yang mana satu lembar CV akan penuh dengan aneka macam warna. Karena CV pasti dibuat sekreatif mungkin dengan desain-desain yang sangat eye-catching. Hal ini akan menjadi pertimbangan apabila cocok dengan kriteria dan selera rekruter. Namun, walau begitu, desain yang tanpa aturan ini kadang menyulitkan rekruter untuk membaca dan memahami isi CV. Perbedaan terakhir terletak di sasaran bidang pekerjaan yang akan dilamar. CV formal biasanya akan sangat cocok jika digunakan untuk melamar pekerjaan ke bidang manajemen, keuangan, dan administrasi, karena biasanya rekruter bidang tersebut meminta CV yang rapi, plain, dan terkesan kaku. Sedangkan CV semi-formal biasanya fleksibel alias dapat digunakan di perusahaan manapun, karena isi CV jelas dan tetap disertai dengan sentuhan desain. Sedangkan CV kreatif dapat digunakan untuk melamar pekerjaan bidang startup, creative agency, desainer, dan perusahaan yang memiliki kultur dinamis. Selanjutnya adalah berbicara tentang elemen yang ada di dalam CV. Yang pertama, pas foto. Sebenarnya, tidak terlalu banyak ketentuan mengenai pas foto, tapi biasanya foto yang digunakan untuk CV adalah foto yang sadar kamera alias bukan candid, fokus menghadap depan, dengan wajah tanpa senyum maupun dengan senyum formal, serta menggunakan baju formal yaitu memakai jas atau dapat juga menggunakan kemeja, bisa juga menggunakan baju bebas asalkan rapi dan sopan. Yang kedua, data pribadi. Umumnya, memuat nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, agama, alamat, nomor HP, dan email. Namun, dapat juga mencantumkan informasi lain seperti tinggi dan berat badan, status, golongan darah, dan sebagainya. Yang ketiga adalah data pendidikan. Yang terpenting di sini adalah penulisan pendidikan formal, sedangkan pendidikan non-formal boleh dimuat, boleh juga tidak. Kemudian ada juga pengalaman organisasi dan atau pengalaman pekerjaan seperti ini. Sudah dikatakan di awal video bahwa di dalam CV usahakan untuk memuat personal skill seperti ini. Bagaimana kemampuan manajemen, kerja tim, tingkat kekreativitasan, dan bagaimana skill komunikasi. Selanjutnya, prestasi. Hal ini fleksibel, dapat dimuat, dapat juga tidak dimuat. Akan tetapi, rekruter akan memberi nilai plus pada pelamar yang memiliki pengalaman organisasi, pengalaman kerja, dan prestasi yang banyak. Serta tak lupa mencantumkan apa saja keterampilan yang dikuasai, serta karya-karya yang sudah pernah diciptakan. Yang terakhir adalah tutorial membuat CV dengan mudah
menggunakan Canva di Android. Yang pertama, download aplikasi Canva yang ada di Play Store. Kemudian buka aplikasi tersebut dan muncul home screen aplikasi Canva seperti ini. Lalu ketik kurikulum vitae pada kolom pencarian ini, lalu tekan enter. Setelah itu, akan muncul banyak sekali template CV. Untuk mendapatkan template yang sesuai dengan keinginan, dapat scroll down hingga mendapatkan template yang tepat. Kemudian tekan template tersebut dan tekan edit. Dan seperti inilah tampilan studio editing yang ada di Canva. Ikuti perintah sesuai dengan apa yang dikatakan aplikasi, yaitu ketuk sesuatu untuk mulai mengedit. Di sini, editor bisa mengetuk seluruh objek yang ada di layer. Dalam proses pengeditan, dapat dimulai dengan mengganti foto menjadi foto pribadi. Hanya tinggal mengetuk foto yang tertera, maka akan muncul tools galeri sehingga editor dapat memilih foto yang sudah ada di dalam gadget. Setelah itu, dapat beralih ke penggantian nama, profil, nomor telepon, dan sebagainya sesuai dengan apa yang sudah disediakan di layer tersebut. Pengaturan tentang font, warna, dan paragraf dalam aplikasi ini cukup lengkap, sehingga dapat diganti sesuai selera. Lalu, apabila ingin mengubah warna dan transparansi objek, crop, salin objek, dan juga menghapus objek sesuai keinginan, sangatlah mudah. Hanya dengan mengetuk objek yang ingin dirubah, maka pilihan tersebut akan muncul. Kemudian, perlu diperhatikan kembali ada tools pojok kanan bawah ini. Gunanya adalah untuk menambahkan teks, gambar, video, stiker, ilustrasi, template, logo, dan juga halaman yang beberapa desainnya sudah disediakan oleh aplikasi sehingga hanya tinggal memilih dan menerapkannya pada editan. Selain itu, walaupun template ini merupakan template bawaan aplikasi, editor tetap saja dapat memindah-mindah objek sesuai dengan keinginan. Yang terakhir adalah menyimpan desain dengan mengetuk icon ini. Kemudian, tunggu beberapa saat karena aplikasi akan memproses penyimpanan desain. Dan, tada! File yang sudah diedit sudah tersimpan di dalam galeri foto gadget. Sekian dari saya, terima kasih untuk perhatiannya. Semoga ilmu yang saya sampaikan bisa dipahami dan bermanfaat untuk semuanya. Sampai jumpa!